Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga Champions yang kita tahu telah memasuki babak 16 besar dan masih di leg pertama. Pertandingan pertama adalah antara Paris Saint-Germain versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool secara dramatis dengan skor 0-1. Dan pertandingan kedua adalah antara Benfica versus Barcelona yang berakhir untuk kemenangan Barcelona secara dramatis juga sama seperti Liverpool dengan skor yang sama 0-1. Artinya, para pemain Liverpool dan juga Barcelona kemungkinan besar nanti akan bermain di babak perempat final karena mereka bisa menang di kandang tim tuan rumah yang tentu tidak mudah di Liga Champions. Dan mungkin banyak di antara teman-teman yang menilai bahwa kemenangan Liverpool dan juga Barcelona adalah karena faktor keberuntungan atau mungkin juga karena kebetulan. Tapi menurut hemat saya teman-teman, secara jujur saya ingin mengatakan bahwa faktor keberuntungan itu memang biasa ada di pertandingan sepak bola. Tapi faktor kebetulan itu tidak ada. Jadi, kalaupun Liverpool dan Barcelona dinilai beruntung, ya tentu adalah persentase keberuntungan. Tapi baik Liverpool dan juga Barcelona bisa menang bukan karena murni faktor keberuntungan. Tapi ya karena memang kedua penjaga gawang mereka performanya lagi on fire. Yaitu Alisson dan juga Szczęsny yang melakukan begitu banyak penyelamatan. Dan mayoritas di antara penyelamatan yang mereka lakukan adalah dari dalam kotak penalti pertahanan mereka. Artinya sebetulnya secara permainan, baik Liverpool dan juga Barcelona tidak bermain baik, tidak seperti biasanya. Tapi karena memang kedua penjaga gawang mereka performanya lagi on fire, maka para pemain dari tim lawan sangat kesulitan untuk bisa melakukan konversi dari banyak peluang yang bisa mereka ciptakan. Saya jadi teringat pertandingan final dari Liga Champions tahun 2022. Antara Liverpool versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor 0-1. Di pertandingan tersebut juga teman-teman, saya masih ingat Courtois, penjaga gawang dari Real Madrid, melakukan banyak sekali saves. Sekitar 9 saves yang dia lakukan dan mayoritas diantaranya dia lakukan saves dari dalam kotak penalti pertahanannya. Sampai saya sering mengatakan bahwa di pertandingan final tersebut sepertinya Courtois itu punya 12 tangan. Karena para pemain Liverpool sangat kesulitan untuk bisa melakukan konversi dari begitu banyak peluang yang mereka ciptakan. Sama juga di dua pertandingan dini hari tadi. Karena sebetulnya secara permainan, baik Paris Saint-Germain dan juga Benfica mendominasi jalannya pertandingan dan tampaknya dua tim tuan rumah inilah yang akan meraih kemenangan. Dan saya memang nonton dua pertandingan ini karena jika teman-teman sering mengikuti konten dari channel YouTube Triple B, saya pernah mengatakan bahkan 2 kali bahwa feeling saya, ini kan feeling saya, mungkin juga nanti feeling saya salah. Tapi feeling saya bisa juga final dari Liga Champions musim ini mempertemukan Barcelona versus Liverpool. Karena memang dua tim ini sebetulnya performanya lagi bagus. Ya, kalaupun kadang-kadang mereka sulit meraih kemenangan, ya mungkin karena ada kesalahan dari pemain mereka. Tapi secara sistem permainan, ini adalah dua tim yang biasa bermain efisien dan efektif dan bisa mencetak banyak gol. Jadi saya pikir kemungkinan dua tim ini akan bertemu di final, atau kemungkinan pertandingan final lainnya adalah El Clasico antara Real Madrid versus FC Barcelona. Tapi feeling saya kayaknya nih Barcelona versus Liverpool. Ya walaupun masih ada leg kedua ya dari babak 16 besar nih, tapi dengan bisa menang di kandang tim lawan ya kemungkinan dua tim ini memang akan lolos ke babak perempat final. Oke, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara PSG versus Liverpool. Yang di luar dugaan saya, para pemain Liverpool bermain buruk sekali. Jadi Liverpool bukannya bermain defensif atau bukan karena Arne Slot itu memakai taktik defensif, tapi mereka dipaksa oleh para pemain Paris Saint-Germain bertahan total. Karena para pemain PSG itu dengan pelatih mereka Luis Enrique bermain high tempo game.
mengandalkan kecepatan dari para pemain mereka di depan, seperti Bakorla, Dembele, dan juga Kvara. Bahkan Kvara, ini pemain yang sebelumnya bermain di Napoli, mendapatkan banyak sekali peluang. Dan dia juga sebetulnya sudah mencetak gol. Ini yang saya kaget, kok dianulir. Ternyata katanya ada sistem, semi-automated system itu, yang bisa mendeteksi pemain yang sudah masuk ke zona offside. Walaupun ini sangat tipis offside-nya. Padahal dia sudah mencetak gol. Dan juga ada kejadian di mana Konate yang sebetulnya itu kelihatan banget lah, dia sudah melanggar Bakorla. Tapi wasit setelah juga melihat monitor ya, artinya ada juga intervensi dari wasit di ruang VAR yang meminta wasit di atas lapangan juga melihat monitor, ternyata tidak menganggap itu sebuah pelanggaran. Mungkin karena tidak dianggap pelanggaran yang serius, atau memang pelanggaran yang sebetulnya tidak keras ya, atau pelanggaran yang tidak mencegah, atau pelanggaran yang memang tidak membahayakan pemain tim lawan. Padahal kalau saya lihat tuh adalah sedikit dorongan dari Konate, tapi dianggap itu adalah pelanggaran yang soft. Kurang lebih seperti itulah mungkin penilaian dari wasit. Tapi ya seharusnya itu pelanggaran, karena mau minimal atau maksimal kan ada gangguan dari Konate ke Bakorla. Walaupun itu di tepi kotak penalti ya, jadi ya kayaknya sih nggak penalti. Tapi seharusnya minimal pelanggaran, dan ya kalau nggak kartu merah, kartu kuning. Tapi itu karena last man, Konate seharusnya itu kartu merah. Tapi oke lah, pertandingan berjalan dan PSG menciptakan banyak sekali peluang. Namun satu kesalahan dari para pemain PSG adalah mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang dari luar kotak penalti. Karena mayoritas peluang itu dari dalam kotak penalti. Yang sebetulnya Alisson ini adalah penjaga gawang yang bagus kalau dari dalam kotak penalti. Tapi dari luar beberapa kali aja mereka menciptakan peluang. Itu pun soft, bukan peluang yang berbahaya. Dan sebetulnya para pemain Liverpool ini kocar-kacir, sama sekali nggak bisa bermain. Saya pun bingung, bahkan Salah ya kan tidak bermain sampai pertandingan selesai dan dia diganti oleh Harvey Elliott. Dan saya melihat para pemain PSG ini memanfaatkan transisi yang cepat pada saat para pemain Liverpool itu sudah di-press di tengah. Jadi pada saat mereka press di tengah, counter mereka ini cepat, karena mereka punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan di depan. Pas di pertandingan dini hari ini, Salah dan Diaz sebetulnya tidak bermain baik, walaupun Diaz juga mendapatkan peluang ya. Karena sebetulnya peluang dari Liverpool secara total yang mereka ciptakan hanya 2. Ini beda dengan para pemain PSG yang bisa menciptakan total 27 percobaan kalau nggak salah ke arah gawang dari Alisson. Meskipun ya tidak semuanya adalah peluang emas, tapi 27 tembakan loh ke arah gawang Alisson. Gila gak tuh? Possession Liverpool gak lebih dari 30% jika saya tidak salah. Jadi memang para pemain Liverpool bermain buruk di pertandingan dini hari tadi, tapi bukan berarti mereka beruntung. Enggak, mereka tetap fokus dan konsentrasi. Dan kiper mereka memang lagi bagus. Jadi ya pada saat kiper lagi on fire, ya tentu akan sulit untuk bisa menjebol gawang dari kiper tersebut. Kecuali memang kiper itu kemudian melakukan blunder. Tapi Alisson nggak ada melakukan blunder, bahkan Alisson terlibat dalam proses serangan. Sehingga Liverpool bisa mencetak gol dengan memberikan umpan ke Nunes. Dan saya melihat dalam hal ini Marquinhos yang salah tidak bisa menghalau bola, dan Nunes justru kali ini bermain baik, memberikan assist kepada Harvey Elliott. Dan Donnarumma yang tidak banyak lah di pertandingan dini hari ini mendapatkan percobaan dari para pemain Liverpool. Hanya ini shot on target pertama, terkena tangannya, tapi ternyata jebol. Gila juga loh, ini adalah pertandingan yang sangat dramatis loh. Tapi inilah sepak bola. Jadi hukum alam di sepak bola itu adalah jika sebuah tim itu menciptakan banyak peluang tapi tidak bisa mengkonversikan peluang tersebut, bisa kena bumerang. Dan itu yang terjadi bagi para pemain PSG, padahal mereka mainnya bagus. Nah, kita tunggu nanti leg kedua di Anfield, tapi ya menurut saya berat lah. Mungkin juga nanti Arne Slot sudah bisa membaca kelemahan dari para pemain Liverpool yang kalah di tengah. Jadi tengah ini Liverpool kalah, gak berfungsi nih permainan mereka dari Gravenberch dan juga McAllister. Dan sekarang pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah Benfica versus Barcelona, yang saya dari awal sudah memprediksi Barcelona akan lolos. Pasti akan menyingkirkan Benfica. Tapi saya kaget dengan cara Barcelona itu masih bisa bertahan dengan baik dan kemudian mencetak gol dengan hanya bermain dengan 10 pemain. Karena sebetulnya di Barcelona kalau 11 lawan 11, ya saya yakin lah Barca bisa menang. Tapi pada saat Barca harus bermain dengan 10 pemain, kalau nggak salah menit ke-20-an itu, Kubarsi sudah mendapatkan kartu merah, dan jelas lah itu kartu merah. Karena kalau nggak salah dia melanggar pemain yang namanya Pavlidis ya, yang melakukan pergerakan individu itu terkena kaki lah. Dan dia adalah last man. Jadi ini wajar kartu merah. Nah, ini saya pikir wasit dalam hal ini di pertandingan ini ya mengambil keputusan yang benar lah ya. Dan saya kira ini Barca udah, nih kemungkinan imbang nih, pasti Barca bertahan. Karena tidak lama kemudian kan Araujo dimainkan.
Olmo ditarik keluar, padahal Olmo sebelumnya juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dan Barca pada saat 11 lawan 11, itu bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya loh. Dari Olmo, dari Lewandowski 2 kali. Tapi pada saat hanya bermain dengan 10 pemain, mau tidak mau mereka harus defend. Tapi ini sama, para pemain Benfica seperti para pemain PSG. Kalau nggak salah mereka menciptakan total percobaan itu 26 tembakan ke arah gawang Szczesny, yang sebelumnya dibuang oleh Juventus. Sempat tidak bermain beberapa bulan, tapi on fire di pertandingan dini hari tadi. Total dia melakukan 8 saves. 5 diantaranya dari dalam kotak penalti. Gila gak tuh? Luar biasa loh, pas lagi on fire ini kiper. Kalau nggak salah pernah membela Arsenal ya, sudah lama ya. Jadi memang banyak kiper-kiper dari Arsenal yang tersingkir dan kemudian tampil baik di klub-klub lainnya. Ya sedikit mirip dengan Manchester United lah. Tapi memang Szczesny lagi bagus. Dan saya melihat peran dari De Jong ini luar biasa di tengah loh. Dia bisa mengatur ritme dan Barca tetap berbahaya lah dengan counter attack mereka. Saya suka jujur permainan dari Barcelona sejak dilatih oleh Hansi Flick. Sebelumnya bersama Pep juga saya suka. Build up dari belakang, possession-nya tidak lama, tapi mereka bisa cepat mengalirkan bola ke ruang pertahanan tim lawan dan menciptakan peluang. Dan musim ini mereka punya Rafinha yang memang lagi bagus performanya. Itu salah kan pemain dari Benfica passingnya, yang akhirnya diterima oleh Rafinha. Dan ini bukan gol yang laki. Gak gampang bagi Rafinha mencetak gol, tapi gila dari jarak luar kotak penalti itu dia bisa mencetak gol, kan luar biasa. Membuat timnya unggul dengan skor 0-1. Setelah itu Benfica pun mendapatkan banyak peluang, tapi saya melihat positioning dari Szczesny ini selalu benar loh. Dia bisa mencari posisi yang tepat, artinya reading the game dari penjaga gawang senior ini sangat baik. Sehingga Barcelona bisa keluar sebagai pemenang. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari 2 pertandingan ini adalah bahwa pada saat sebuah tim itu tidak bermain baik dan mereka memang dipaksa bertahan karena satu faktor atau lainnya, atau hal lainnya, yang penting penjaga gawang itu tidak boleh membuat kesalahan. Dan di pertandingan dini hari tadi kita melihat ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh pemain PSG dan juga oleh pemain Benfica. Pemain PSG yang melakukan kesalahan itu adalah Dembele yang tidak track back Harvey Elliott, sehingga Harvey Elliott free, first time shot dia langsung mencetak gol. Walaupun Donnarumma sebetulnya sudah melakukan save ya, tapi memang shooting dari Harvey ini memang bagus placingnya. Dan kesalahan lainnya, kita lihat yang dilakukan pemain Benfica, saya lupa itu namanya siapa, yang salah passing, dan Rafinha mendapatkan bola dan mencetak gol. Artinya, memang para pemain Barcelona dan Liverpool itu fokus dan berkonsentrasi 110% sehingga mereka yang bisa keluar sebagai pemenang. Kalaupun ada faktor keberuntungan, itu wajar. Tapi Liverpool dan Barcelona menang bukan karena murni keberuntungan, apalagi karena kebetulan, tapi karena konsentrasi dari para pemain mereka terjaga sampai pertandingan selesai. Kita tunggu nanti leg kedua, dan saya harapkan 2 tim ini lolos. Saya harapkan Bayern Munchen juga lolos, saya harapkan Inter juga lolos. Ya tentu saya harapkan Real Madrid lolos, saya harapkan Arsenal lolos, saya harapkan Aston Villa lolos, dan tim unggulan lainnya Dortmund juga lolos, agar nanti babak perempat final seru, dan seru. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.